Kalau surga di dalam Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu nanti konsepnya jadi abstrak kan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustaz Felicio yang sedang berbicara dengan Pendeta Marcel, dan tentu saja ya, tak kalah penting adalah Bang Denny Sumargo. Di dalam podcast itu, Bang Denny Sumargo itu menanyakan dari kedua belah pihak terkait tentang surga masing-masing. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang tidak jujur dari pernyataan-pernyataan Ustaz Felicio. Kenapa saya katakan tidak jujur? Karena ada beberapa hal yang ditambahkan dari Al-Qur'annya dan juga yang disama-samakan, dan kemudian ada sesuatu hal hadis yang dikutipnya itu menyerupai apa yang pernah diperkatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Seperti dicuplikan tadi. Tapi lebih lengkapnya, mari kita simak dulu video daripada Ustaz Felicio berikut ini. Surga. Pertanyaannya surga. Jadi simpelnya adalah surga di Islam seperti apa? Oke, surga di Islam ya. Apa nggak senior dulu nih? Nanti dia. Nanti ya. Biar dia pikir dulu jawabannya. Iya kan? Surga di Islam, monggo. Itu menandakan bahwa ini masih di pihak saya. Jadi Pak aku ya kena ya. Setengah-setengah ya. Aduh. Oke. Ya, kalau surga di dalam Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu nanti konsepnya jadi abstrak kan. Nah, maka dipilihlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia sedekat-dekatnya. Nah, maka kata-kata surga dalam bahasa Arab itu jannah. Sebenarnya jannah artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup oleh hijau-hijauan sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang ada di taman kota, misalnya lalu dia ada pohon-pohon tinggi yang terus kemudian menutupi satu sama lain, tajuk-tajuknya itu. Nah, itu konsep jannah di dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, kita cut dulu, nanti kita akan lanjutkan. Teman-teman sekalian, di bagian ini saya berkomentar. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Felicio. Di mana surganya Islam itu katanya adalah sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangi oleh hati manusia katanya. Sebenarnya tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara sekalian, ini adalah konsep yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, dan saya pernah ditanyakan sebenarnya oleh Ustaz Yusuf ketika kami diskusi di TikTok. Dia menanyakan hal ini juga. Apa maknanya? Apa yang tidak pernah dilihat itu? Ya kan? Nah, saya lihat bahwa ini adalah suatu berkat yang dijanjikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budinya. Dan hukum yang sama dan yang setara dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka inilah yang akan menerima berkat yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan siapkan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu maknanya. Dan tetapi ternyata ini kalau saya katakan mirip gitu ya. Atau kalau Bro Pil Pahit mengatakan, oh, ini dikopi ya dari surat Rasul Paulus. Padahal mereka sangat membenci Rasul Paulus. Wow. Mereka tidak suka dengan Rasul Paulus. Bahkan ada salah satu video daripada Ustaz Felicio dalam podcast dengan seorang Kristen atau yang mana ya gitu ya. Lalu mereka membacakan salah satu surah Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oh, langsung Felicio bilang, langsung respon. Nah, itu kan bukan firman Tuhan. Itu kan surahnya Rasul Paulus. Itu bukan firman dari Allah gitu. Itu Rasul Paulus itu dikhususkan kepada orang-orang Korintus katanya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saja sebenarnya dia udah menyerang kekristenan. Ingat bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu kita percaya itu dari sebenarnya sola scriptura.
bahwa Alkitablah kebenaran. Dan ini salah satu pondasian dalam iman kekristenan, mengakui Alkitab sepenuhnya firman Allah. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan dan disampaikan oleh si Felicio, ini sesuatu hal yang sangat menghina kekristenan sebenarnya. Mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Felicio terkait tentang podcast yang saya sampaikan tadi. Berikut videonya. 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus, surat Paulus itu. Oh, itu Paulus itu. Itu surat Paulus terhadap jamaah di Korintus. Ya, teman-teman sekalian yang kita dengarkan tadi bahwa memang dia katakan itu bukan firman Tuhan, tapi itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Lalu orang yang apakah itu Kristen Katolik atau bukan ya? Saya tidak tahu juga apakah itu Kristen Protestan yang perempuannya ya. Jadi kalau dia mengerti sebenarnya harusnya dia bantah. Tapi karena tidak mengerti kitab suci ya udah iya saja, ya kan? Inilah akibatnya ketika kita belajar dengan orang-orang yang tidak dalam Kristen, kawan-kawan sekalian. Karena dia akan menafsirkan dan dia akan menyampaikan berdasarkan tentang pengertiannya secara Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Ustadz Felicio. Nah saudara sekalian, mari belajarlah Alkitab. Baca dengan sungguh-sungguh supaya tidak Anda kemudian disesatkan oleh orang-orang seperti Felicio ini, kawan-kawan ya. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, saya akan komentar nanti beberapa hal lagi dari pernyataannya terkait tentang Yesus Kristus yang lahir di bawah pohon kurma katanya. Dengan lantangnya dia katakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kita lihat videonya berikut ini. Baru Maryam disamperin sama malaikat Jibril. Iya. Nah, malaikat Jibril bilang, kamu akan mengandung. Maryam bilang, aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak pernah digauli siapapun. Betul. Bahkan dekat aja tidak. Betul. Bagaimana aku bisa hamil? Lalu kemudian Jibril bilang, kamu sudah ditentukan kamu hamil. Iya. Lantas tiba-tiba dia hamil, menurut pendapat para ulama, 1 malam aja. Iya. 1 malam tiba-tiba langsung jadi besar. Oh, langsung besar. Nah, bayangin ukti-ukti masjid yang nggak pernah disentuh siapapun, Iya. tiba-tiba hamil. Itu Iya. omongan sekampung tuh. Iya, pasti. Itu logikanya udah pasti kan. Nah, setelah itu Udah dia pasti. pergi. Nah, ini bedanya nih. Ini bedanya. Dia pergi ke kebun kurma. Dia pergi ke kebun kurma. Dia minta kepada Allah dengan kata-kata begini. Lebih baik aku mati aja daripada aku hidup, lalu kemudian aku dicaci maki sama orang, lebih baik aku tidak dilupakan. Lalu kemudian Allah bilang pada dia, tenang, kami sudah nyiapin semua solusinya, kamu tinggal lahirin aja, goyang pangkal pohon kurma itu, lalu kemudian kamu akan mendapatkan kurma yang masak. Lahirlah Yesus di situ. Di kebun kurma itu. Lalu kemudian ketika lahir, Yesus digendong sama dia di kain lampin, dibawa tempat orang-orang Yahudi seperti biasa langsung dan biasa complaining, ngebullying dan segala macam. Wah, dasar pelacur segala macam. Maryam sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau misalnya ada yang nanti nanya kamu cukup nunjuk anak ini aja. Pas ditunjuk anak ini, dia berkata, ini Abdullah, atanial kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, aku kemudian dijadikan sebagai nabi dan aku diberikan kitab, diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat dan akan dimuliakan seumur hidupku. Dan kemudian dia berkata begitu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gue langsung nengok ke sini. Bro. Oke, di bagian ini teman-teman sekalian saya luruskan ya. Di mana dia katakan bahwa jadi Maria yang pertama hamil dia dalam 1 malam saja langsung gede katanya ya. Dan itu tentu saja itulah yang membedakan antara Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus. Kalau kita tahu Yesus Kristus itu dikandung oleh Maria itu selama 9 bulan. Makanya kita bisa menghitung tuh ya. Tentang tanggal 25 Desember sebagai kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang tidak instan. Tapi kalau pernyataan daripada Ustadz Felicio ini instan kawan-kawan sekalian. Ya, jadi setelah sudah panjang lebar ya diskusi Maryam dengan malaikat Jibril dan akhirnya Maryam hamil ya kan. Lalu kemudian dia pergi ke itu lalu dia goncang pohon kurma ya. Tenaganya luar biasa kawan-kawan sekalian. Pohon kurma itu kan cukup besar itu kayak kelapa sawit begitu kan. Lalu digoncang jatuhlah ya kan buahnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan apa yang dikatakan oleh Felicio. Dikatakan setelah itu udah besar dan reaksi orang Yahudi itu seperti itu ya. Sudah kita dengarkan tadi. Tetapi yang menarik yang saya mau bantah di sini karena dia menggunakan nama Yesus Kristus. Dan juga dia menambahkan tadi teman-teman sekalian. Yesus berkata apa katanya itu? Di dalam Maryam 30 ayat surat Maryam ya, surat 19 ayat 30 sampai 33. Mari kita baca. Perhatikan. Saya baca bahasa Indonesianya. Dan dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dalam kurung Injil
Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku dalam kurung melaksanakan salat dan dalam kurung menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saudara, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini tidak ada tambahan. Tetapi Ustaz Felicio tadi jelas menambahkan beberapa hal. Di mana dikatakan bahwa dia mengucapkan, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, sejak bayi itu dia menyampaikan hal itu. Itu tidak ada di dalam Injil Sinoptik. Itu hanya ada di dalam Injil Apokrifa, yaitu di Injil Basilides, kawan-kawan sekalian ya. Jadi Anda nanti lihat ya, kenapa kemudian ditolak ya, seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, dan Injil yang lain ya gitu ya. Teman-teman sekalian, ditolak kenapa? Karena memang ya tidak sesuai dalam pengkanonan, dan sudah dicek kebenarannya itu nggak sesuai. Sama dong dengan hadis-hadis gitu ya, ketika diuji gitu ya. Jadi nggak itu, makanya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ada putus sanadnya sehingga dikatakan ini doif, ya kan? Tetapi teman-teman sekalian, kalau ini tidak ada kaitannya sama sekali. Contoh Injil Barnabas itu ditulis di abad ke-14 sampai 16, dan itu berbahasa Itali. Sejak kapan Yesus Kristus atau murid-murid Yesus berbahasa Itali? Dan si Barnabas itu tidak mungkinlah hidup terus sampai di abad ke-14, abad ke-16. Dan itu narasi yang dibangun dalam kitab Injil Barnabas itu kurang lebih seperti narasi di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, itu tidak diakui oleh kekristenan. Jadi saya katakan bahwa Ustaz Felicio itu tidak jujur dalam hal ini, kawan-kawan. Tidak jujur, ya. Termasuk tadi itu, ya, katanya itu bukan firman Tuhan, surah Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Tapi itu apa katanya? Itu surah-surah Rasul Paulus, itu bukan firman Tuhan. Tapi dikutip ya dalam salah satu hadis tadi yang dikatakan kan, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Teman-teman sekalian, inilah mereka karena hanya taunya mengklaim. Dan ingat, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus berbeda. Tolong Ustaz Felicio ketika Anda menjabarkan lagi jangan membawa nama Yesus. Karena Yesusku berbeda dengan Isamu. Isamu lahir di pohon korma, Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Dan tidak ada pohon kurma. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu daripada Yesusku itu adalah Maria, saudara daripada Elizabeth. Sementara ibu Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah saudara Musa, saudara Harun, Maryam. Dan itu jaraknya 1.500. Ya, kurang lebih. Ya, jarak daripada Harun sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak nyambung, kawan-kawan. Bahkan nenek moyang juga berbeda. Maka jangan dicocok-cocokkan. Kita berbeda ya berbeda. Ya kan? Jadi jangan paksakan. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat lengkapnya, lihat di channelnya Bang Denny Sumargo. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.